Yusuf. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afu walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih buat semuanya. Semoga Allah meridho dan merahmati kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebar bunga, silakan. Lebar. Nanti Mbak. Sini saya kasih Kak Ika. Pegangin yang dulu. Pegangin. Makasih sebelumnya, makasih hari ini. Ya aku masih berat aja ya, masih nggak percaya karena mungkin kan banyak yang udah tahu memang papa sakit, papa punya Alzheimer dan papa memang udah hampir 2 tahun di tempat tidur, jadi nggak jalan, duduk juga kalau ada terapi doang gitu. Tapi dalam kondisi sehat. Cuman untuk berbicara memang susah gitu. Nah, berapa hari yang lalu aku udah ketemu papa, itu juga dia lagi sakit, batuk. Aku sempat yang dia ngeliat aku udah kayak nggak ngomong, udah nangis aja gitu. Itu nggak banyak ngomong, nggak biasanya kan dia kalau ketemu yang agak gimana. Nah ini juga tiba-tiba tangannya udah kaku gitu, terus dia gitu. Dia tuh sengaja suka kalau yang sakit kalau dipegang nggak mau. Ini aku pegang kayak nggak refleks cepet gitu. Biasanya kan dia marah gitu kalau bagian sakit dipegang. Dia udah agak lemes, cuman ya udah. Terus akhirnya besoknya terapi juga masih bisa gitu. Tadi malam juga nggak ada feeling apa-apa. Hari ini kan aku kebetulan nggak syuting. Tahu-tahu pagi di videoin adikku, nafasnya tuh udah yang bunyi gitu loh. Kayak sesek gitu. Terus akhirnya aku buru-buru ke Meruya. Ya
kayak nggak percaya juga ya, maksudnya ya papa kan kadang pernah mengalami hal seperti ini juga, tapi alhamdulillah waktu itu tertolong gitu loh, maksudnya nggak apa-apa. Jadi aku tapi udah berasa nggak enak, cuman nggak berani ngomong sama adik-adik gitu loh, maksudnya yang aku rasakan karena dia udah membuang kotorannya sendiri, membersihkan dirinya sendiri, jadi aku udah berasa nih kayaknya, tapi nggak tahu waktunya kapan. Cuman ya tapi aku baca-baca aja, bisikin kuping papa, tiba-tiba dari yang nafasnya itu hening, nggak ada suara nafas gitu loh. Kita panggil dokter cuma buat ngecek. Pada saat dokter ke rumah, nadinya tuh udah ternyata nggak kedengeran gitu. Katanya buat mastiin lebih baik ke rumah sakit. Ya udah kita bawa ke rumah sakit, ya di rumah sakit pun memang sudah tidak ada lagi gitu loh. Jadi mohon doanya, dan ini aku ngerasa ya mungkin ini yang terbaik buat papa, karena selama ini kan papa sakit, jadi ini udah tidak menahan rasa sakit, dosanya udah diampuni ya. Akhirnya juga bisa satu makam sama mama pas mama 2 tahun yang lalu bulan Oktober, jadi sekarang November. Jadi cepet banget, begitu cepet prosesnya, cepet semuanya cepet gitu, dimudahkan sama Allah, dimudahkan segalanya, jadi dilancarkan semuanya, jadi alhamdulillah. Dan aku tadi bener-bener ya, kita bertiga adik-adik pas ngumpul, jadi percaya nggak percaya gitu, ini udah nggak ada gitu, karena nggak ada yang apa ya, kalau waktu mama kan di rumah sakit dipompa segala macam, ini kita kan ngeliatnya tiba-tiba putih, udah tidur aja udah kayak tidur. Gitu sih. Tapi sebelumnya ada firasat atau Aku nggak ada sama sekali, nggak ada, karena ya sakit parah gitu begitu, tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi kita nggak bayangin ini kayak dulu lagi kali gitu ya, tapi aku udah berasa waktu yang diem tidur, mata pupilnya kita buka juga udah nggak reaksi. Yang kaki sakitnya itu kita pencet gitu juga udah diem dari situ udah, tapi kayaknya masih shock, nggak percaya gitu. Jadi nggak yang gimana ya gitu, masih kita bingung gitu, masih bingung gimana kayak gitu. Itu aja sih, jadi kayak udah ikhlas biar bagaimanapun ini yang terbaik buat papa gitu loh, karena kita kasihan kalau dia itu juga, karena papa udah sakit banget gitu ya, ini yang terbaik. Tapi ya nggak nyangka juga secepat itu gitu ya, mungkin kesedihan yang bikin aku benar-benar belum bisa apa ya, masih kaget gitu, tapi ikhlas ini yang terbaik buat papa. artinya papa di usia berapa? Tahun 45, 76 ya, 76 apa 77, tahun 45 lahirnya, 77. Rajut juga bisa dijelaskan nggak sih sedekat apa sih Rajut kakak sama ayah dari? Aku alhamdulillah ya, maksudnya gini, selama papa sakit berusaha memberikan yang terbaik gitu ya, walaupun nggak tinggal bareng tapi kan minimal dari makanan, dari segala macam semuanya aku yang ngurus lah, siapin gitu, aku masak buat papa buat berapa hari, ada obat segala macam. Jadi kita berusaha memberikan yang terbaik gitu loh. Memang papa nggak dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, tapi kita berusaha memberikan di rumah itu ya semuanya yang terbaik gitu loh. Jadi kalau dibilang sedekat apa yang namanya anak perempuan sama bapak kan pasti terlalu dekat ya, terlalu sayang gitu. Jadi kayak kemarin kayak mama udah nggak ada, harapan kita cuma kadang-kadang kan kan cuma tinggal papa, tapi di saat mama nggak ada, papa pun komunikasi kita udah nggak bisa normal gitu karena Alzheimer-nya papa. Jadi papa tuh nggak pernah bisa tahu nama anak-anaknya, jadi kalau kita datang tuh cuman yang senyum gitu, tapi nggak pernah manggil. Jadi kita nggak pernah ngomong, udah sejak mama meninggal kita nggak pernah ngomong apa, dia ngomong udah nggak nyambung gitu. Jadi emang sih ini mungkin ya kalau bukan dibilang bukan waktunya, tapi memang cukup lama mengalami seperti itu. Jadi kita ngeliat papa gini ikhlas banget gitu. Jadi komunikasi kita memang udah
udah apa ya susah gitu. Dia cuman ketawa, kalau itu nangis, kalau nggak kalau kayak mau marah, tapi nggak ngomong panjang, nggak pernah nyebut nama anak-anaknya lagi, tapi masih astagfirullah, masih suka sebut gitu. Mungkin ada training apa ya? Enggak sih, niatnya kan tadi kan mau tahun baru, aku pikir aku mau gimana ya, pengen bawa dia keluar gitu, tapi kan dia nggak bisa duduk aja nggak bisa. Jadi kadang-kadang kemarin aja sholat sempet adikku bawa pakai kursi roda, tapi itu juga merosot gitu loh. Ya jadi susah, nggak bisa dibawa kemana. Kadang-kadang kesian gitu, dia bosan nggak ya di rumah gitu kan, biasanya kan jalan. Dia bener-bener udah nggak 2 tahun lah, 2 tahun dia juga udah banyak luka, kesian banget. Pesan yang paling diingat sama Mbak Bagas sendiri dari ayah pesan yang paling diingat sama Mbak Bagas dari ayah tersebut. Kalau sekarang sih ya, dari jarak aku mama meninggal, papa yang udah nggak nyambung, jadi cuman itu aja. Jadi seperti kita anak kecil, papa tuh balik ke anak kecil, jadi kita yang lebih iniin gitu loh, kita yang lebih apa ya, ngomong gitu. Jadi udah cukup lama gitu. Papa sih nggak ada ya, intinya kalau papa kan selalu pengen anak-anaknya itu tuh, kalau dulu kan selalu mau harus nabung, kalau termasuk orang tua yang model seperti itu gitu loh, yang harus irit hidupnya. Kayak papa sih lebih ke situ ya gitu loh, kalau ingat papa gitu. Tapi selalu ada pada saat ayah sakit. Ada, karena aku tiap intinya berapa hari sekali pasti aku ke Meruya, karena aku ngedropin beberapa makanan buat berapa hari buat papa makan gitu. Jadi terus adikku juga, pokoknya kita tuh gantian gitu loh, maksudnya yang ngurus apa, yang ngurus obat, yang itu adikku, yang ngurus ini, udah gantian. Jadi kita tahu banget lah, mungkin adik aku nggak nyangka juga, karena dia ngurus, dipikir biasa aja, papa lagi tidur. Tadi kan aku bilang, kok itu berhenti tidur, dia capek, dia masih begitu. Tapi aku udah berasa kayaknya nggak tidur, cuman nggak enak, nggak pernah bisa gitu ngomong. Mbak, kira-kira mau hal apa sih yang belum kesampaian oleh anak yang Alhamdulillah naik haji udah, papa umroh juga kemarin udah 2 kali, jadi sudah menunaikan semuanya gitu ya. Terus oh ya, tadi juga sempat aku waktu papa nggak sadar gitu, antara itu aku juga tadi sempat, karena kan kebiasaan papa tuh selalu buat anak yatim, jadi aku tadi juga sempat ngasih sedikit gitu buat anak yatim untuk nitip deket rumah itu, mohon doanya gitu ya. Jadi itu hal-hal yang sering papa ajarkan dalam keadaan kita gimana susah, inget gitu loh, inget doa anak yatim. Sekarang yatim diasuh. Sosok seperti apa sih? Iya, papa sosok orang yang apa ya, penyayang pastinya sama anak-anaknya, sama cucunya gitu. Cuman memang udah berapa tahun ini ya yang buat kita sedih, interaksi kita nggak ada gitu kan. Jadi ya cuman kita pokoknya berusaha mengurus dia sampai titik penghabisan, sampai apapun aku lakukan semuanya yang memberikan yang terbaik buat papa. Jangan sampai dia gimana, jangan sampai dia, ya kemarin baru beli tas gula di rumah, pokoknya udah semuanya deh kita pengen bikin yang terbaik gitu buat ngurusnya, nggak mau sampai kurang, jangan sampai gimana ya. Dalam keadaan tadi juga sebenarnya mudah banget ya, nggak ada sakit yang gimana, nggak sampai sebelumnya sakit apa juga nggak ada, emang seperti itu gitu. Jadi ya itulah, aku sih kalau dibilang gimana papa ya, mungkin mengingat papa yang terakhir ini yang membuat kita sebagai anak kita punya tanggung jawab saat-saat yang harus kita lakukan buat orang tua kita membalas apa yang pernah orang tua lakukan pada saat kita masih kecil. Nah jadi ya mungkin yang terakhir yang aku berusaha menjalani itu ya gitu loh, berusaha namanya
ini cuma tinggal papa. Kita harus berusaha memberikan yang terbaik buat papa kita, membalas budinya pada saat kita kecil dulu gitu. Jadi ya sabar banget, harus sabar dan kita lakukan semua gitu loh. Makasih. Thank you ya. Iya, makasih ya.